Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Maulina. Saya berprofesi sebagai bidan. Saya adalah sebagai salah satu peserta Nusantara Sehat tahun angkatan 2021 batch ke-18. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas bela negara, yaitu tentang POL, pengangkutan orang luka. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkutan orang luka oleh satu orang. Nah, sebelumnya, pengangkutan orang luka itu sendiri adalah proses memindahkan korban dari tempat kejadian kepada tempat yang lebih aman. Nah, pemindahan orang luka ini dapat dilakukan oleh satu orang dan ataupun lebih. Proses pengangkutan orang luka oleh satu orang dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama adalah menjulang. Prosedurnya, pengangkut menjongkok, kemudian menyisipkan tangan di bawah ketiak korban yang sedang tidur telentang. Kemudian, korban diberdirikan sambil ditarik ke belakang, kemudian pengangkut berputar ke depan korban. Kemudian pengangkut berlutut dan diletakkan tulang kemaluan korban di pundak penolong. Selanjutnya, pegang lengan tangan dan kaki korban, kemudian tangan kiri dan kanan pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Selanjutnya, betulkan letak korban dan kemudian mulailah berjalan. Nah, pemindahan dengan metode ini juga terdapat kerugian dan keuntungannya. Kerugiannya adalah jarak tempuh terlalu terbatas dan rawan cedera bagi pengangkut. Kemudian keuntungannya adalah bisa diterapkan untuk korban yang sadar dan tidak sadar. Juga prosedurnya sederhana sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Nah, cara kedua adalah dengan memapah. Prosedurnya adalah pengangkut berdiri di samping tungkai korban, kemudian tungkai pengangkut disandarkan pada belakang tungkai korban. Kemudian satu tangan pengangkut memegang penggelangan tangan korban dan dirangkulkan melalui tengkuk dari pinggang. Kemudian tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang korban dari belakang. Kemudian korban disuruh berjalan dan pengangkut mengikutinya. Dengan cara ini juga terdapat keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dari metode ini adalah sangat sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Kemudian juga jarak tempuhnya dapat relatif jauh sesuai kemampuan korban. Namun metode ini juga ada kerugiannya, yaitu tidak dapat digunakan pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu. Metode selanjutnya dapat dilakukan dengan memopong. Prosedurnya adalah korban didudukkan di atas paha pengangkut, tangan pengangkut di bawah kedua paha korban, sedangkan tangan yang lain merangkul ke belakang punggung korban, lalu rangkul korbannya. Kemudian pengangkut berdiri perlahan-lahan. Cara yang keempat yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggendong. Yang pertama, menggendong dengan cara biasa dilakukan terhadap korban yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian dada dan dengan tidak ada patah tulang. Kedua, menggendong dengan cara ransel menggunakan 2 buah couple rem yang diperpanjang dan disambung, kemudian ditempatkan sambungan couple rem di bawah paha dan punggung korban pada posisi telentang. Kemudian buka kedua kaki korban secukupnya, lalu pengangkut terlentang di atas korban di antara kedua kaki korban sambil memasukkan couple rem ke kedua tangan pengangkut seperti menggendong ransel. Kemudian pegang kedua tangan korban, dilanjutkan dengan berguling dan bersiap tiarap sehingga posisi korban berada di atas tubuh pengangkut. Kemudian pengangkut berusaha berdiri. Nah, metode ini juga terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Selain itu, prosedurnya juga sederhana dan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian kerugiannya adalah jarak tempuh terbatas dan juga rawan cedera bagi pengangkut, terutama di medan yang tidak rata. Nah, mungkin cukup sekian teknik dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.